Sekelompok orang memasuki sebuah bangunan terbengkalai yang ada di tengah kota dan tampaknya sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Namun tiba-tiba saja bangunan mulai bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa. Kelompok itu segera berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Namun apa yang membuat mereka terkejut adalah perkotaan ramai tempat mereka tinggal sebelumnya kini telah berubah menjadi reruntuhan seolah-olah telah terjadi perang nuklir. Dan anehnya, bangunan yang mereka masuki sebelumnya adalah satu-satunya gedung yang masih berdiri dengan utuh. Ketakutan dengan pemandangan ini, mereka pun kembali masuk ke dalam gedung dengan mencoba meyakini bahwa apa yang telah mereka lihat hanyalah halusinasi. Sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat dan menunggu sampai semuanya baik-baik saja. Hingga 36 jam kemudian, gempa kembali terjadi. Dan ketika mereka keluar, kali ini suasana perkotaan berubah menjadi sangat futuristik yang beberapa ratus tahun lebih maju daripada kota tempat mereka tinggali. Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi dan mengapa mereka selalu berpindah dunia? Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan sebuah film petualangan fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2015, berjudul Parallels. Beberapa hari yang lalu, Ronan adalah seorang petinju yang sedang berjuang meniti karirnya. Sementara saudara perempuan Ronan yang bernama Beatrix adalah remaja perempuan biasa yang bercita-cita menjadi seorang mahasiswa di sebuah universitas bergengsi. Dan selama 2 tahun belakangan setelah kematian sang ibu, mereka berdua tidak saling berhubungan dan bahkan untuk berbicara sekalipun. Namun hari ini, tiba-tiba mereka berdua dihubungi oleh ayah mereka bernama Alex Carver yang meminta agar mereka segera pulang dan pergi ke sebuah gedung terbengkalai yang ada di tengah kota. Merasa ada yang aneh, Ronan pun menuruti permintaan tersebut. Namun sesampainya di rumah, baik Ronan maupun Beatrix sama sekali tidak menemukan keberadaan Alex. Sadar bahwa sang ayah menghilang begitu saja, mereka segera memeriksa di seluruh ruangan tapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hingga ketika memeriksa garasi, mereka dihampiri oleh teman masa kecil Beatrix bernama Harry yang kemudian memutuskan untuk ikut membantu mereka dalam mencari keberadaan Alex. Di sana mereka menemukan tas darurat milik Alex yang berisikan sebuah alat berbentuk bola aneh terbungkus lembar koran dengan artikel mengenai Bill Clinton yang telah dibunuh. Tentunya hal ini sangat aneh mengingat mantan presiden Amerika itu jelas-jelas saat ini masih hidup. Merasa khawatir, mereka lantas pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya ayah mereka. Akan tetapi, Officer Stone yang mendengarkan penjelasan mereka tidak bisa berbuat banyak, karena Ronan serta Beatrix tidak bisa memastikan apakah Alex benar-benar menghilang atau dengan sengaja menghilang. Dalam upaya terakhir untuk meminta bantuan, Ronan berbicara tentang bangunan yang disebutkan oleh ayahnya sebelumnya. Tetapi Officer Stone sekali lagi menolak informasi tersebut karena mengklaim bahwa gedung itu telah cukup lama ditinggalkan. Tanpa petunjuk lain yang dimiliki, ketiganya memutuskan untuk pergi ke gedung yang sebelumnya disebutkan oleh Alex. Dan sesamanya di sana, mereka mendapati beberapa grafiti aneh di dinding yang menggambarkan garis waktu serta sejarah dari dunia alternatif. Misalnya satu tulisan mengatakan bahwa di bumiku teroris menabrakkan pesawat ke Twin Tower pada tanggal 23 Oktober 2001. Yang tentunya hal ini membingungkan mereka karena teroris sebenarnya menabrakkan pesawat ke Twin Tower pada tanggal 11 September 2001. Tulisan lain mengatakan hindari bumi 33 karena penularan penyakit mematikan telah menyebar dengan sangat cepat. Sementara yang lain menuliskan bahwa bumi 468 adalah tempat aman karena penduduk setempat sangat ramah dan tidak ada senjata di sana. Belum bisa mencerna apa yang dimaksud, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras disusul dengan sebuah gempa yang membuat gedung seketika itu berguncang. Dan ketika mereka berlari keluar, mereka justru dikejutkan dengan keadaan perkotaan yang telah berubah total seperti telah terjadi peperangan nuklir. What's happening? Oh my God. Where are we? What is this? Merasa kebingungan, mereka segera meminta bantuan kepada beberapa pejalan kaki yang terlihat. Akan tetapi mereka malah diancam dengan senjata. Bersama dengan itu muncul kelompok patroli keliling yang seketika itu membunuh pejalan kaki tersebut. Melihat ini, Ronan, Beatrix, serta Harry bergegas kembali ke dalam gedung untuk menyelamatkan diri. Dari sini, Harry kemudian berasumsi bahwa sepertinya ada banyak versi bumi alternatif dan entah bagaimana bangunan ini telah memindahkan mereka ke versi yang berbeda.
Ini juga menjelaskan mengenai grafiti aneh yang mereka lihat sebelumnya. Tidak lama setelahnya, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Polly yang mengaku sebagai penjelajah antar dunia. Lebih lanjut, Polly menjelaskan bahwa setiap 36 jam bangunan ini akan memindahkan siapapun yang ada di dalamnya ke dunia alternatif yang lain secara acak, termasuk juga dengan versi dunia yang tidak bersahabat seperti tempat ini. Untuk itu, Polly menyarankan agar mereka tetap berada di dalam gedung dan tidak berinteraksi dengan penduduk setempat. Mendengar penjelasan ini, mereka akhirnya sepakat untuk menghabiskan waktu 36 jam dengan beristirahat. Akan tetapi beberapa saat kemudian mereka dibangunkan oleh kelompok patroli bersenjata yang telah membunuh pejalan kaki sebelumnya. Ronan dan yang lain dibawa ke pemukiman terdekat dan dihadapkan pada pimpinan kelompok yang ternyata adalah versi alternatif dari sosok Officer Stone. Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa para kelompok ini sama sekali belum mengetahui tentang alam semesta alternatif. Sehingga Polly mengambil kesempatan dengan mengaku sebagai kelompok imigran yang berasal dari Kansas dan sedang dalam perjalanan menuju utara. Alasan ini sempat membuat Stone percaya dan memutuskan untuk melepaskan mereka. Akan tetapi, Harry yang mengucapkan terima kasih dengan menyebut Kapten Stone justru malah membuat mereka masuk ke dalam masalah yang serius. Karena Stone versi ini dulunya memang seorang polisi, namun dia tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun. Sehingga berkat ucapan Harry inilah, Stone lantas menganggap mereka berempat sebagai mata-mata yang telah dikirim oleh geng saingan. Stone kemudian menyandera mereka dan memerintahkan anak buahnya yang bernama Tinker untuk melakukan interogasi. Di sana, Beatrix menyampaikan keluhannya kepada Ronan yang telah dengan sengaja pergi dari rumah setelah kematian ibunya. Mendengar ini, Ronan pun mengaku bahwa dia sengaja pergi karena merasa bersalah atas kematian ibunya. Sehingga dia memutuskan untuk menjauhkan diri karena Ronan berpikir bahwa keberadaannya akan selalu membawa masalah kepada keluarganya. Tidak lama kemudian, Tinker pun datang dan mulai berbicara dengan mereka. Lebih lanjut, Tinker menceritakan bahwa dulu bumi ini adalah tempat yang sangat menakjubkan untuk ditinggali. Namun semuanya segera berubah ketika pada tahun 1999, Republik Pakistan runtuh dan menyebabkan senjata nuklirnya mulai tersebar ke seluruh dunia. Bom nuklir seukuran koper satu persatu mulai dijual di pasar gelap dan dalam waktu singkat bom itu jatuh ke tangan yang salah sehingga menyebabkan bumi ini hancur. Dan orang yang pertama kali membawa nuklir ke bumi ini juga keluar dari gedung yang sama seperti yang mereka masuki sebelumnya. Hal ini seketika membuat Ronan serta Beatrix terkejut karena sosok yang diperlihatkan dalam rekaman tidak lain dan tidak bukan adalah ayah mereka, Alex Carver. Tinker yang menyadari bahwa Ronan serta Beatrix merupakan anak dari orang yang telah menyebabkan kehancuran dunia tentu menjadi sangat marah dan mengancam akan membunuh mereka jika tidak segera mengungkapkan keberadaan Alex saat ini. Beruntungnya, ketika ada kesempatan, Ronan menggunakan kemampuan gulatnya untuk menjatuhkan Tinker. Setelah berhasil melepaskan diri dan membebaskan Beatrix, Ronan sekali lagi memukul Tinker yang saat itu sedang berusaha menyalakan bom nuklir yang ada di ruangan tersebut. Ronan bersama Beatrix segera menyelamatkan Harry serta Polly untuk kemudian secepatnya kembali ke gedung dengan menggunakan salah satu mobil milik para komplotan. Sayangnya di tengah perjalanan mobil tersebut kehabisan bahan bakar dan memaksa Ronan serta yang lain untuk melakukan sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Hingga sesampainya di gedung, mereka mendapati bahwa Tinker juga telah datang dengan membawa serta bom nuklirnya. Beruntungnya mereka berada di waktu yang dekat untuk saatnya gedung tersebut memindahkan mereka ke semesta yang berbeda tepat sebelum nuklir milik Tinker meledak. Ketika keluar kali ini mereka dikejutkan dengan keadaan kota yang sangat futuristik dengan kemajuan teknologi yang melebihi versi bumi tempat mereka berasal. Hal ini sempat membuat mereka berasumsi bahwa sepertinya mereka telah melakukan perjalanan ke masa depan. Akan tetapi, Polly segera menegaskan bahwa ini hanyalah versi bumi yang berbeda di tahun yang sama. Dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang tempat ini, mereka memutuskan untuk berpencar tanpa mereka sadari bahwa Tinker juga telah tiba di dunia ini. Dalam perjalanan, Harry sempat berhenti di sebuah toko untuk membeli sesuatu. Dan disinilah diketahui bahwa sistem pembayaran dilakukan hanya menggunakan sidik jari.
Dari pemindai bioscanner diketahui bahwa di dunia ini, Harry adalah seorang pengacara kaya raya dan tinggal tidak jauh dari toko tersebut. That's me. That's so weird. Right, he's got my face. Same face. Beberapa saat setelah Harry serta Beatrix pergi, Tinker juga memasuki toko yang sama untuk membeli beberapa peralatan elektronik. Dan secara mengejutkan, di dunia ini Tinker juga merupakan orang kaya raya. Berbeda dengan Harry, Ronan justru kesulitan untuk mengakses segalanya karena semua sistem pemindai bioscanner menyatakan bahwa sidik jari Ronan tidak pernah terdaftar. Sementara itu, Harry serta Beatrix menyelinap ke dalam apartemen Harry versi alternatif guna mencari informasi di internet. Dan beruntungnya, kedua versi Harry memiliki kata sandi komputer yang sama, yakni Beatrix 928, menunjukkan bahwa Harry menyimpan perasaannya pada Beatrix hingga saat ini. Dalam artikel di internet, Beatrix menemukan sebuah berita yang menyatakan bahwa ayahnya Alex Carver telah meninggal 3 bulan yang lalu. Dan versi Beatrix di dunia ini berhasil menjadi seorang mahasiswa di sebuah universitas bergengsi, tepat seperti apa yang diinginkan oleh Beatrix selama ini. Namun anehnya, di dunia ini ternyata Ronan tidak pernah dilahirkan, sehingga menjelaskan mengapa Ronan tidak bisa mengakses sidik jarinya dimanapun. Di sana Harry juga menemukan artikel yang mengungkapkan bahwa dirinya di versi dunia ini merupakan seorang pengacara dari perusahaan yang sangat korup dan kotor yang dicurigai telah menyebabkan kematian bagi banyak orang. Dan lebih buruknya lagi, di dalam tablet yang dia bawa, semua bukti kejahatan tersebut tersimpan di dalamnya. Sehingga Harry memutuskan untuk mengirimkan email tersebut kepada seluruh media. Alright, okay. Whoa. Okay, everything's fine. It's a misunderstanding, okay? I was hacked. I'm misrepresented. Okay. Di sisi lain, Ronan yang sampai di rumah ayahnya versi alternatif lantas menunjukkan kepada Polly sebuah perangkat bulat aneh yang dia temukan di garasi sebelumnya. Di mana secara mengejutkan, meski Polly tidak mengetahui benda apa itu, namun dia bisa tahu bahwa benda tersebut berasal dari sebuah tempat yang disebut dunia inti. Sebuah dunia khusus yang diklaim memiliki teknologi ribuan tahun lebih maju jika dibandingkan dengan dunia mereka saat ini. Setelah beberapa saat, Ronan membuka pembicaraan mengenai masa lalunya yang bermasalah, di mana dia memiliki temperamen yang sangat buruk dan tidak jarang menyebabkannya berkelahi dengan orang lain hanya karena masalah sepele. Lebih lanjut, Ronan juga mengungkapkan alasan mengapa dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Hal ini disebabkan karena suatu hari ketika Ronan dan ibunya sedang dalam perjalanan pulang, dia sempat bertengkar dengan seorang supir truk di jalan raya. Sang ibu mencoba menghentikan perkelahiannya, namun dalam kejadian tersebut tiba-tiba dia tertabrak oleh sebuah kendaraan yang melaju dengan sangat kencang. Setelah peristiwa itu, keluarga Carver menjadi berantakan, di mana ayahnya Alex yang dilanda kesedihan memutuskan untuk berhenti bekerja, menyebabkan Beatrix harus membatalkan rencana kuliahnya demi merawat sang ayah. Setelah menyelesaikan cerita tersebut, Ronan bersama Polly yang pergi ke garasi tiba-tiba menemukan sebuah tas berisikan pesan yang meminta Ronan untuk secepatnya keluar dari rumah. Dan di saat yang sama, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di luar dan 3 pria yang keluar dari mobil tersebut mulai menerobos masuk ke dalam rumah dengan senjata lengkap. Beruntungnya, Ronan serta Polly berhasil menyelinap keluar dan lantas mencuri mobil ketiga pria tersebut untuk mereka gunakan melarikan diri. Di sisi lain, Tinker berhasil menyelesaikan perangkatnya yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua sistem yang ada di kota. Tinker kemudian menyeret perangkat tersebut kembali ke gedung bersama dengan Ronan serta Polly yang juga datang. Sempat terjadi konfrontasi kecil di antaranya, namun segera berakhir setelah Ronan sadar bahwa Tinker sebenarnya tidak pernah sekalipun berniat membunuhnya. Ditambah lagi, Tinker juga berasumsi bahwa kemungkinan besar ada seorang penjaga yang sedang bersembunyi di dalam bangunan ini. Sehingga Tinker menggunakan perangkat buatannya untuk meretas sistem demi memaksa sang penjaga untuk keluar. Saat itu Harry dan Beatrix juga tiba dan sempat mengancam akan membunuh Tinker. Namun Ronan meyakinkan Harry untuk mundur karena dia ingin mencari jawaban atas apa sebenarnya yang terjadi dengan bangunan ini. Tinker memulai perangkatnya dan hal ini menyebabkan bangunan berguncang cukup keras. Untuk beberapa saat tidak ada yang muncul, namun ketika Tinker meningkatkan kekuatan perangkatnya serta mengancam akan menghancurkan gedung, barulah seseorang keluar dari lift yang secara mengejutkan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Alex Carver.
Alex memuji Tinker atas kemampuannya yang telah berhasil meretas gedung dan lantas mengarahkannya ke lantai atas dengan mengklaim bahwa di sanalah semua jawaban bisa ditemukan. Ketika Tinker pergi memasuki lift, Alex memberitahu Ronan serta Beatrix bahwa mereka sebenarnya tidak berasal dari tempat yang selama ini mereka anggap sebagai dunia asal, dan meminta Ronan serta Beatrix untuk segera melakukan pencarian kepada versi lain ibu mereka, karena dialah satu-satunya orang yang bisa membawa mereka kembali ke dunia inti. Dan perangkat berbentuk bola yang ditemukan di garasi sebelumnya adalah kunci untuk menemukannya. Lebih lanjut, Alex menyebutkan bahwa bangunan ini sudah beroperasi sejak lama dan apapun tujuan utamanya serta siapapun yang telah membangunnya dipastikan sudah lama menghilang. Dan sebenarnya Alex sendiri bukan pengurusnya, melainkan penumpang biasa yang juga ingin mencari jawaban yang sama seperti yang diinginkan oleh orang lain. Di saat yang sama, tiba-tiba Tinker kembali muncul di lift sembari berteriak kepada Alex karena telah menipunya. Namun sebelum Tinker bisa mengatakan lebih banyak hal, Alex membunuhnya. Don't listen to me, Ryan! Setelah itu, Alex bergegas pergi dari gedung dan berjanji suatu saat nanti akan menemui Ronan serta Beatrix kembali, bersamaan dengan gedung yang mulai bergetar dan sekali lagi mengangkut mereka ke sebuah dunia baru. Sementara Ronan, Beatrix, serta Harry bergegas pergi keluar, Polly memilih untuk berdiam di tempat. Hingga secara mengejutkan, dua versi lain dari Polly yang ternyata selama ini bersembunyi di dalam gedung satu persatu mulai berkumpul. Mereka kemudian memainkan batu gunting kertas untuk menentukan siapa Polly lain yang kali ini terpilih untuk menemani Ronan, Beatrix, serta Harry dalam menjelajahi dunia baru. Jadi apa sebenarnya yang terjadi dengan gedung tersebut? Apa yang dilakukan oleh Alex dan siapa sosok Polly sebenarnya? Banyaknya plot hole yang tertinggal tentunya membuat kita bertanya-tanya mengenai apa sebenarnya yang terjadi dengan dunia yang ada di dalam film ini. Sayangnya hingga sampai saat video ini dibuat, kita tidak akan bisa menemukan jawaban apapun karena serial The Building yang direncanakan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut sampai saat ini belum mendapatkan kabar terbaru. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk video seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini. Silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.